Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiptu Mujabeh, NIM 2118148 dari kelas Etika Profesi Keguruan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil guru serta permasalahan etika keguruan di Indonesia pada saat ini. Pertama, mengenai profil guru. Profil sendiri itu berasal dari Italia, yaitu profilio dan profil per, yang berarti gambaran secara garis besar. Sedangkan guru itu adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab kepada pendidikan murid-murid, baik itu secara individual maupun secara klasikal, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Maka dengan kata lain bahwa profil guru itu ialah gambaran riwayat singkat seseorang yang pekerjaannya itu mengajar dan ikut berperan dalam suatu pembentukan sumber daya yang potensial di bidang pembangunan pendidikan. Kemudian, agar guru dikatakan sebagai aspek sumber daya manusia yang berperan di sekolah dapat berfungsi secara efektif dan efisien, maka perlu adanya profil guru ideal. Nah, diantaranya profil guru ideal itu yang pertama, guru harus memiliki kompetensi kepribadian. Maksudnya yaitu di sini guru itu mempunyai kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, dan sebagainya. Yang kedua, guru itu harus memiliki kompetensi pedagogik. Maksudnya kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman si peserta didiknya. Yang ketiga, memiliki kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi, pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam mengenai pengetahuan atau materi tersebut. Yang keempat, memiliki kompetensi sosial. Maksudnya yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat itu harus bisa untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sama pendidik, ataupun dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengenai permasalahan etika keguruan di Indonesia. Sekarang itu yang masih marak mengenai kekerasan terhadap murid. Contohnya, seorang anak menjadi salah satu korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh wali kelasnya. Katanya sang guru sudah kewalahan dengan tingkah laku sang murid yang tak bisa diatur dan selalu melanggar aturan. Nah, tindak kekerasan itu dinilai sebagai salah satu cara yang bisa membuat anak didiknya itu berubah. Kemudian ada juga kasus yang lain bahwa seorang guru itu tega melakukan tindakan amoral kepada peserta didiknya yang sering terlambat ketika masuk ke kelas. Padahal guru tersebut itu terkenal sangat baik dan sabar. Dalam kasus ini, orang tua dari peserta didik itu tidak terima sehingga melaporkan sang guru kepada pihak yang berwajib. Nah, dari kejadian-kejadian di atas tersebut bahwa ada berbagai macam kasus yang sering kita jumpai pada akhir-akhir ini. Nah, tindakan guru tersebut bagaimanapun juga itu dikatakan sebagai pelanggaran hukum, karena seorang guru itu seharusnya mengerti mengenai etika pendidikan. Tugas seorang guru itu tidak hanya mengisi materi kepada peserta didiknya saja, akan tetapi dia harus membentuk kepribadian anak didiknya dengan baik. Nah, dari pemaparan di atas, ya, menurut saya bahwa etika pendidikan di Indonesia itu harus diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius, karena jika tidak ditindaklanjuti, maka siswa ataupun siswi yang menjadi korban kekerasan akan merasa tidak aman dan nyaman ketika belajar di sekolah, karena mereka akan selalu merasa ketakutan jika diperlakukan semena-mena oleh gurunya yang tidak mengerti mengenai etika keguruan yang sebenarnya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.